Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengawali kajian malam hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tanpa terasa perjalanan waktu kita sangat cepat. Perasaan baru malam Kamis kemarin kita ketemu, sekarang sudah malam Kamis lagi. Kata orang ini tanda-tanda akhir zaman, Pak. Jadi kiamat nggak lama lagi. Bahkan jarak waktu sholat maghrib dengan isya itu nggak terlalu lama. Tahu-tahu nanti sudah subuh. Ya, inilah hidup kita. Artinya kita sedang dikejar waktu. Waktu berjalan terus, tetapi mungkin yang lambat kita berbekal amal ini. Hati-hati ya. Waktu terus berjalan gitu, nggak bisa dihentikan. Tapi mungkin kita yang harus disadari di dalam beramal agak lambat. Masih banyak persoalan-persoalan agama ini yang mungkin belum kita laksanakan secara maksimal. Tahu-tahu di ujung kehidupan. Sebab itu jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya dan semua, hadis yang selalu saya sampaikan, badiru bil a'mal. Bergegas-gegaslah di dalam beramal. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Ya, selama pekerjaan itu dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Gak usah nunggu. Waktu ini cepat dan umur kita itu singkat. Nah, karena itu belajar seperti kita ini sebetulnya salah satu cara memanfaatkan umur, memanfaatkan kesempatan agar nanti kita tidak terlalu berat mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur, salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Meskipun sekarang ini semakin kita kuat mengikuti sunnah, semakin berat tantangannya. Itu sebuah resiko, ya. Jadi tetap bertahanlah, walaupun seolah-olah memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Toh Nabi sudah mengingatkan pada kita kan, nanti suatu zaman orang yang memegang teguh keyakinannya, memegang sunnah-sunnahku itu seperti memegang bara api. Mawa kata orang Jawa, Pak. Kalau dipegang panas, kalau dilepas hilang sudah keyakinan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan cerita saja. Terus nanti dari cerita akan kita ambil hikmah. Cerita tentang seorang waliullah. Ini tergolong ulama sufi yang masyhur. Namanya Zunun al-Misri. Zunun al-Misri. Dia ini waliullah, orang yang dekat betul dengan Allah. Nah, suatu ketika Zunun al-Misri ini melakukan, kalau bahasa kita muhasabah ya, perenungan, Pak.
Jadi biasa orang-orang soleh itu ya menyendiri gitu untuk terus berhisab diri, menghisab diri, mikirin gitu. Sama dengan kita Pak, kalau kadang-kadang sudah buntu begitu, tinggalkan keramaian orang itu. Ya. Tinggalkan keramaian orang dan menyendirilah sementara waktu. Ya. Waktu yang paling bagus untuk menyendiri sepertiga malam. Nanti akan keluar keburukan kita satu-satu gitu. Kekurangan kita akan muncul. Tapi kalau pas ngumpul begini ini nggak ketemu kekurangan kita. Betul nggak kira-kira Pak? Sulit kita menemukan kekurangan diri. Nah, Zunnun al-Misri pada suatu ketika beliau menyendiri di suatu hutan lah ya. Dia ditemani salah seorang muridnya yang setia. Begitu sudah mulai masuk ke dalam hutan, udah duduk untuk melaksanakan perenungan diri itu. Tiba-tiba waliullah ini dengan muridnya tadi melihat ada seekor burung itu yang kedua kakinya patah, terus sayap-sayapnya patah, sehingga yang dia lihat hanya menggelepar Pak. Bagaimana sih kalau burung kakinya sudah patah, sayapnya patah, dia nggak bisa terbang lagi, hanya ya jungkir balik gitu. Tapi eloknya ada burung lain yang sehat itu menghampirinya dia dengan membawakan makanan, sehingga dengan makanan itu dia bisa makan. Burung satunya terbang pergi, datang lagi burung yang lain mensuplai makanan, sehingga burung yang cacat itu, burung yang tidak bisa terbang, yang tidak bisa jalan itu, dia bisa hidup, bisa bertahan. Nah, terus muridnya si Zunnun al-Misri tadi dengan melihat kejadian itu mikir, wah, iya juga ya. Ngapain saya repot-repot bekerja ke sana kemari? Ya, wong diem saja sudah ada yang memberi. Itu buktinya burung yang sudah patah kedua kakinya, kedua sayapnya saja masih ada yang memberi. Jadi ngapain saya berpayah-payah berusaha? Mending saya duduk diem, nanti juga ada yang ngirim. Itu yang bergejolak di dalam pikiran muridnya Zunnun al-Misri. Nah, apa yang digelisahkan oleh murid ini ya, tanpa disadari didengar, disimak oleh gurunya. Ya namanya wali Pak, dia bisa membaca suara hati. Langsung gurunya ngasih tahu, hei muridku, cara berpikirmu salah. Kenapa kok engkau ingin mencontoh burung yang cacat itu? Ya, yang hanya menerima pemberian burung yang lain. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menjadi burung-burung yang sehat itu, yang bisa memberi orang lain, memberi temannya yang cacat itu? Maka sang murid ini tersentak Pak. Oh iya, berarti hidup itu kalau disuruh milih, itu lebih baik memberi daripada menerima. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi membangun mental umat Islam. Jangan salah Pak, mental umat Islam itu masih banyak yang berantakan ya. Salah satu mental umat Islam yang perlu ditanamkan adalah yadul ulya khairun min yadis sufla. Bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya tangan di atas itu? Memberi. Ternyata memberi itu lebih baik daripada orang yang terus-menerus menerima. Nah, inilah mental umat Islam yang seharusnya dimiliki setiap pribadi muslim. Ya.
Bukan berarti kita tidak boleh menerima pemberian, Pak. Burung yang cacat tadi wajar kalau dia dibantu oleh burung-burung yang normal, karena memang dia tidak bisa mencari nafkah. Kita kadang-kadang diberi akal, diberi hati, diberi petunjuk Al-Quran, dikirim di tengah kita seorang Rasul, tapi cara berpikirnya kalah dengan seekor burung. Yang burung itu tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca sunnah, tapi harus diakui mentalitasnya kadang-kadang tangguh, makhluk yang tidak berakal. Itu kalau dalam kehidupan masyarakat kan, saya mohon maaf kalau sedikit kadang-kadang mengkritik ya. Misalnya hanya ingin membangun sebuah masjid kecil saja, itu kita kalah dengan burung, Pak. Ya, mengganggu jalan, resikonya tinggi. Padahal kalau kita melihat sekitar tempat pembangunan masjid itu rumahnya juga bagus-bagus, ekonominya juga mapan. Nah, ini mentalitas yang harus dirubah. Jadi informasi Al-Quran dan Sunnah yang kemudian muncul dalam kisah-kisah orang-orang soleh itu sebetulnya banyak teladan. Kan banyak, Pak, kisah-kisah yang ditampilkan oleh orang-orang yang soleh, para sufi gitu ya, yang sebetulnya mereka itu adalah untuk membuktikan Al-Quran dan Sunnah. Ini kisah dari seorang sufi namanya Zunun al-Misri. Ketika dia mengajari muridnya, jangan kamu suka menjadi orang yang menerima, ya, dan jadilah kamu orang yang suka memberi. Ini semangat Quran nyuruh begitu. Nabi juga mengatakan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu ternyata derajatnya lebih tinggi daripada tangan di bawah. Itu. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 129 misalnya, itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan memberi itu menjadikan satu standar, Pak, pemberian itu. Nanti silakan dicek di Quran surat 3 ayat 129 ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali belum dikatakan sebuah kebajikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga engkau memberi sesuatu yang kamu cintai. Duit itu, uang itu saya kira semua orang cinta. Ya, makanan itu saya kira semua orang cinta. Nah, ayat singkat ini memberikan satu penegasan, lan tanalul birra. Lan itu sekali-kali tidak. Ya. Lan tanalul birra, sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga engkau memberikan sesuatu yang kamu cintai. Sebab itu jamaah rahimakumullah, setelah kita mengkaji hal-hal yang mendasar seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, maka semangat memberi juga harus dimunculkan dalam mentalitas kaum muslimin. Sehingga kalau selama ini kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, mari kita juga berpikir untuk orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan di dalam Quran surat Saba ya. Surat Saba itu surat yang ke-34, ayatnya 39. Ini agar supaya kita tidak merasa takut, tidak merasa khawatir ketika kita memberi, ketika kita menolong. Sebab nanti jamaah rahimakumullah,
Harta itu akan menjadi penyesalan kita setelah kita tidak ada. Jadi salah satu di antara yang menjadi penyesalan itu adalah harta, Pak. Kalau sekarang belum ada yang nyesel, sekarang isinya pingin nambah terus, pingin banyak terus. Kalau sampai salah. Di dalam Quran surat As-Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Nanti kalau salah diingetin ya, Bapak ngontrol ayatnya itu. Mudah-mudahan ayat ini akan terpatri dalam jiwa kita sehingga jangan sampai kesempatan memberi ini kita sia-siakan. Jangan sampai. Ya. Katakanlah, sesungguhnya atau sungguh Tuhanku Allah melapangkan rezeki, ya basyutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah. Sesungguh atau sesungguhnya, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Sampai tadi Pak, di dalam kisah awal tadi, burung yang cacat yang tidak bisa mencari nafkah pun ternyata masih mendapatkan rezeki. Tapi jangan nyontoh burung yang cacat, maksud saya. Ya. Marilah kita menjadi burung-burung yang sehat, yang terus menebar kebaikan, menolong. Itu. Tapi sebagai satu keyakinan ayat ini, Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku, Tuhan kita semua ini melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau urusan rezeki jangan pakai logika otak kita. Ya, kalau urusan rezeki itu serahkan kepada Allah. Kalau pakai akal kita akan stres sendiri. Tapi juga dikatakan wa yaqdiru lahu, Allah juga akan mengurangi, membatasi rezeki bagi seseorang, bagi hambanya. Bahkan kadang-kadang di saat sedang menikmati rezeki yang melimpah itu, Allah itu menguranginya dengan drastis. Contohnya, tiba-tiba ada banjir, ya, sehingga merendam harta yang dia cintai. Kursi yang mahal terendam, mobil yang mahal terendam. Sering melihat Pak ya di TV-TV itu, ya. Kita baru melihat di media. Itu bisa jadi nanti yang sekarang kita menonton di sono akan menimpa kita itu. Karena di Panjang juga punya sungai, di Panjang juga sering dikirim air. Jadi kalau Pak Wandi selama ini nonton TV, iya. Nanti bisa saja itu kita bukan hanya nonton Pak, iya, menjadi yang terkena. Itu. Kalau sekarang kita belas kasih, masya Allah kasihan, masya Allah kasihan ya. Nanti orang lain yang akan ngomong kasihan ya warga Panjang ya. Nah, mobil Pak Wandi mal-mal kerendam, bisa saja. Itu. Nah ini janji Al-Quran. Tapi Allah memberikan satu kabar gembira. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang siapa dan apa saja yang kamu infakkan. Catat baik-baik ini. Apa saja yang kamu infakkan. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Allah akan menggantinya. Ya. Wa huwa yukhlifu, Allah akan menukarnya, menggantinya. Dan huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya dialah Allah pemberi rezeki yang terbaik.
baik. Ayat singkat ini harus diyakini dengan sepenuh hati sehingga dia harus menjadi mentalitas kaum muslimin. Sekarang Pak, kita harus menaikkan kelas cara berpikir kita tentang hidup ini. Jadi kalau kemarin-kemarin belum bersentuhan dengan masalah berbagi, dengan mensedekahkan sesuatu lah, sekarang mulai kita lakukan. Ya. Ini janji-janji Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita bedanya orang yang senang memberi dengan orang yang bakhil itu apa. Saya akan bacakan sebuah hadis agak sedikit panjang, Bapak simak baik-baik. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sahiyyu sin ha'ya. Apa as-sahiyyu itu? Orang yang suka memberi, orang yang dermawan, Pak. As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang suka memberi, orang yang suka berderma, itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan jannah, dan jauh dari neraka. Hadis ini sahih Pak Imam Tirmidzi. Itu as-sahiyyun namanya, as-sahiyyu. Sebaliknya wal bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minan nar, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Saya ulangi. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ya, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Sebaliknya orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang susah berbagi, dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Kemudian Nabi menutup dengan sabdanya, wal jahilu sahiyyu ahabbu ilallah min ibadi bi khail atau bakhil. Sesungguhnya al-jahilu sahi, orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min ibadi bi khairin, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tetapi kikir. Paham hadis ini Pak? Saya ulangi. Teladan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun mentalitas umat Islam ini menyatakan, terutama yang terkait dengan masalah berbagi, bahwa orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, menolong, itu ternyata dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang jahil, bukan jahil, orang bodoh yang dermawan, kata Nabi ini, itu lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah tetapi bakhil. Nah sekarang kita kebetulan ahli ibadah semua ini kan, ya, jangan sampai kalah dengan orang dermawan walaupun dia bodoh. Kita ini kan pinter-pinter dong, tiap minggu dapat ilmu kan, secara ilmu teori, tapi mungkin secara praktek belum semuanya. Nah inilah beberapa ayat dan hadis yang perlu saya sampaikan dalam majelis ini. Nah sekarang, kapan waktu paling bagus berbagi Pak?
Kapan waktu paling afdal di dalam berbagi? Ya sebetulnya secara umum berbagi itu kapan saja bagus, tapi ada waktu-waktu tertentu yang pahalanya a'zam, lebih besar. Ya. Di dalam syarah hadis Riyadhus Shalihin saya sampaikan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqah a'dhamu ajran. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah, dia berkata suatu hari datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian laki-laki tadi bertanya, ayyus shadaqah a'dhamu darajat atau a'dhamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ya. Ayyus shadaqah a'dhamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh laki-laki tadi, beliau menjawab, qala anta saddaqa wa anta sahihun. Saya ulangi. Anta saddaqa wa anta sahihun. Hati-hati ini Pak, urusan cuma sod dengan shin. Ya, anta saddaqa wa anta sahihun. Bersedekahlah kamu di saat kamu sedang sehat dan kamu sedang sahihun. Sahihun itu sedang kikir, Pak. Jadi kalau pakai sod sahih itu artinya sehat. Sebaik-baik sedekah adalah diantaranya waktunya ketika kita dalam keadaan sahih, sehat, sedang sehat-sehatnya bersedekah. Jangan nunggu sakit tinggal 2 menit mau mati sedekah. Ya. Boleh, tetapi nggak abdol. Dan rata-rata orang baru mau sedekah kalau sudah mau sekarat. Mumpung tegap-tegap begini nih Pak sedekah itu. Gagah-gagahnya itu. Atau syahihun. Syahihun itu sekali lagi ketika sedang dalam keadaan kikir. Gimana Pak kikir kok sedekah? Makanya terbaik Pak. Tapi jangan disalahgunakan kalau gitu. Saya mau nunggu kikir dulu baru mau sedekah, ya jangan. Ya. Kan kikir itu kan bisa dirasakan kan oleh kita kan. Orang kan nggak ngerti, tapi situasi batin yang kikir itu kita yang bisa merasakan. Duit banyak, harta melimpah, tapi kok sulit memberi. Eman-eman banget itu namanya kikir. Saat itulah kalau ingin mendapatkan derajat tertinggi sedekah, bersedekahlah. Apa bisa Pak? Makanya dikasih motivasi ini biar sedekah. Saya penggal dulu hadis ini terkait dengan syahihun, kikir. Ada satu hadis Pak, nanti dalam Minhajul Muslimin ya. Ini pernah saya sampaikan di kultum Ramadan. Salasun muhlikat. Ada 3 sifat yang siap-siap menghancurkan dirimu. Siapa yang memelihara 3 sifat ini, siap-siaplah hancur. Yang pertama adalah suhun muta. Nah, kata suhun itu tadi, syahihun, suhun. Artinya apa? Bakhil yang diperturutkan. Kikir yang diikuti. Pelit yang dipertahankan. Iya. Makan kita lebih, stok makanan banyak, sebelah rumah sekarat nggak berbagi. Nah, itu siap-siap hancur.
Suhun muta, orang yang bakhil, kikir, ya, yang diikuti. Jadi ternyata sifat pelit itu mengancam diri kita, Pak. Ya. Makanya Qarun itu hancur. Udah kalau mau kikir itu ingat saja saudara kita namanya Qarun. Kalau perlu tulis di rumahnya itu Qarun. Kalau kurang yakin kasih nama diri kita Qarun. Ayo janganlah. Siapa lagi yang kikir kemudian hancur? Sa'labah. Kalau Qarun adalah umat di zaman Nabi Musa. Kok Nabi Musa sih? Betul ya? Nabi Musa. Kalau Sa'labah yang hidup di masa Rasulullah. Ya. Karena kikir, habis semua ternaknya diserang penyakit. Ya. Nah kita bisa juga karena itu kalau kikir. Ya. Bagaimana bisa habis? Terserah maunya Allah. Kalau Qarun hartanya dibenamkan di dalam bumi, kalau Sa'labah dikirim penyakit sehingga menyerang ternak, nah, kalau model kita mungkin bentuknya banjir, kebakaran, kemalingan, macam-macam. Maka kalau ingin mendapatkan derajat tertinggi, ketika bakhil bersedekah. Ini yang pertama, sukhun muta. Yang kedua, perilaku sifat yang bisa menghancurkan adalah wahawa muttabi'. Hawa nafsu yang selalu minta diperturutkan. Itu juga sumber kehancuran. Kalau sekarang kita sedang melihat sebuah tontonan nggak selesai-selesai, kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ya, itu karena juga wahawa tabi. Yang satu ambisi hartanya, kekuatannya, kekuasaannya, yang satu apalagi nggak ngerti. Tapi ada nggak lepas dari wahawa tabi, hawa nafsu yang diperturutkan. Gitu. Lah yang terakhir.